warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang ada di rumah, bertemu kembali bersama saya Dewi Fitria Mahmud dalam acara Oase Ramadan program Syiar Penyuluh Agama Islam Kabupaten Pasuruan. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Episode kali ini kita mengangkat tentang makna takwa dalam kehidupan sehari-hari. Sepintas kita mengetahui takwa itu sendiri menjaga jiwa dari segala perbuatan dosa. Oleh karena itu, dalam episode kali ini kita mendatangkan narasumber kita, Kiai Haji Syamsoni, SAG MPD. Beliau merupakan penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan. Sekaligus beliau menjabat sebagai Ketua FKPAI Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Kiai, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Baik. Tema kali ini Yai, di sore kali ini kita mengangkat tentang makna takwa dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Mungkin saya pribadi, pemirsa di rumah ingin menambah ilmu, wawasan lebih luas lagi tentang makna takwa dalam kehidupan sehari-hari. Monggo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sebuah pertanyaan yang luar biasa, bahwa memang manusia hidup di dunia ini yang selalu mengharapkan akan munajahnya doa dan mengharapkan akan termulianya kehidupannya, maka Allah memerintahkan untuk selalu dan selalu menjadi orang yang takwa dan bertakwa sebenar-benarnya takwa. Bahkan pesan di dalam muqaddimah yang saya sampaikan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Ali Imran. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu meninggalkan dunia ini, kematian menjemputmu, kecuali dalam keadaan muslimun. Maka kalau kita lihat apa makna takwa itu sendiri, dalam tafsir Al-Maraghi, takwa itu bermakna fi ta'ati, ketaatan. Hamba Allah yang taat, dialah mereka yang takwa. Ketaatan menjalankan perintah, ketaatan menjauhi segala larangan. Kalau dalam tafsir Ibnu Abbas disampaikan fima amarokum, terhadap apapun perintah Allah, indahkan, ikuti apapun perintah Allah. Perintah mengerjakan, kerjakan. Perintah menjauhi, jauhi. Dalam tafsir Jalalain, takwa itu bermakna imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi sirra wa alaniyah. Menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi, samar maupun jelas, dan lain sebagainya.
Kalau kita lihat makna takwa dalam 3 tafsir kitab ini, mempunyai satu pengertian adalah mereka yang taat kepada Allah. Ketaatan ini dicirikan mereka yang selalu menjalankan segala perintah. Salah satu bentuk perintah yang nanti kita akan jemput bulan yang penuh berkah adalah Syamu Ramadan. Maka kerjakan Syamu Ramadan ini dengan khusyuk, dengan sempurna, dengan ikhlas, penuh dengan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah yang di dalamnya pasti memohon, bermunajat akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat seperti ini, takwa ini lebih dari membentuk sikap, membentuk karakter. Karakter manusia mulia adalah mereka yang takwa. Karakter manusia yang mempunyai peradaban adalah mereka yang takwa. Karakter manusia yang mempunyai martabat, dialah orang yang takwa. Maka ketika pendidikan karakter membentuk masyarakat dengan karakter yang mulia, karakter yang dimana mempunyai kedudukan lebih dari makhluk yang lainnya, hewan, malaikat, maka apa yang harus dikerjakan? Jadilah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Fadal. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, Yai. Mungkin ini juga mewakili pemirsa di rumah, saya pribadi pun. Kalau kita kaitkan, Yai, dengan puasa Ramadan, ciri-ciri orang yang bertakwa itu seperti apa, Yai? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka kita makna, coba. Kita lihat ayat ini, pertama sebutannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Mereka orang yang puasa harus beriman. Lantas bagaimana kalau itu puasa dikerjakan oleh orang yang tidak beriman? Pastilah puasa itu tidak diterima. Boleh, silakan. Keyakinan yang lain, agama yang lain, mempunyai keyakinan berpuasa, mempunyai peribadatan berpuasa, silakan. Karena memang keyakinannya masing-masing. Negara menjamin akan keyakinan itu. Tetapi puasa yang menurut kita umat Islam adalah mereka yang menjalankan dalam keadaan iman. Maka itulah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menurut agama Islam. Maka mari kita lihat. Kutiba itu adalah naat fi'il. Fa'ilnya asyam. Ya, dari kalimat kata bayak tubuh menjadi kutiba. Diwajibkan. Apa yang diwajibkan? Yang diwajibkan itu ternyata asyam. Asyam itu apakah puasa? Puasa itu apa asyam? Asyam itu puasa. Tapi puasa belum tentu asyam. Maka apa asyam itu? Asyam itu adalah yang kita kenal dengan bahasa Indonesia puasa. Al-imsaku anil muftirati minat tulu'il fajri ila ghurubi samsi ma'aniyatil ibadah. Kita lihat ta'rif dari syam atau puasa, menahan dari sesuatu yang itu fitrah kebutuhan dasar manusia, makan, minum, kewajiban suami istri, tahan dulu. Apakah tidak boleh, Pak? Boleh, tapi tahan dulu. Kapan menahannya? Minat tulu'il fajri, dari terbitnya fajar yang ditandai dengan subuh. Ila ghurubi samsi, sampai terbenam matahari yang ditandai dengan
maghrib. Ma'aniyatil ibadah beserta niat ibadah. Maka kalau kita lihat menahan makan minum kewajiban suami istri itu bukan sepanjang Ramadan masa itu, tetapi pada masa mulai dari subuh sampai pada maghrib. Selebih itu adalah merupakan karunia dan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna puasa ini harus kita lihat. Tetapi tidak semua menahan itu disebut syam. Tidak makan, tidak minum, tidak kewajiban suami istri. Apakah itu disebut asyam? Belum. Tapi harus ada ma'aniyatil ibadah. Harus beserta niat ibadah. Padahal makna ta'rif ibadah itu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal, berbuat tanpa ada perintah contoh dari aku, maka fahuwa raddun, amalan itu ditolak. Maka puasa yang dimaksud adalah puasa sesuai apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan coba ayat ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti apa yang pernah dikerjakan umat-umat sebelum kamu. Maksudnya puasa ini tidak perlu kita testimoni. Sudah teruji. Baik itu kita sebut asyamu as-siha. Puasa itu adalah sehat. Bagaimana kita melihat puasa membentuk karakter. Bagaimana puasa ini akan membawa kepribadian yang kuat, yang luhur. Tidak perlu diuji lagi. Karena sudah pernah dikerjakan oleh umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka puasa itu bertujuan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kita lihat takrif, ya. Jadi kalau kita melihat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, naat fi'il fa'ilnya asyam, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum ayyilitu'ai, khabar tattaquna. Amanu itu khabar kata sifat. Tattaquna pun memakai khabar kata sifat. Bimakna apa? Bimakna bahwa orang yang beriman melakukan puasa, pastilah dia akan menjadi takwa. Ciri orang yang beriman bagaimana? Ciri orang yang bertakwa bagaimana? Mereka beriman dan melakukan syamu Ramadan. Coba kita balik. Kalau orang yang bertakwa, bagaimana cirinya? Berarti mereka harus beriman dan syamu Ramadan. Orang yang beriman dan syamu Ramadan, pastilah dia akan menjadi takwa. Maka ini kita lihat takrif dalam Al-Quran. Subhanallah. Maka kalau kita lihat seperti ini, maka puasa kita bukan hanya sekedar menahan makan, menahan minum, sekedar tidak melakukan kewajiban dengan suami istri dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi lebih dari itu, menahan nafsu, menahan amarah, menahan nafsul madmuma, perkataan kotor, pikiran kotor, ya perbuatan kotor, perbuatan yang tidak penuh makna. Tinggalkan semua, kekang dan tahan di bulan suci Ramadan. Karena ini kalau kita lihat dari pertanyaan yang tadi, itu adalah ciri dari orang-orang yang takwa. Mereka orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Yeah. Alhamdulillah, baik pemirsa yang ada di rumah, terima kasih. 30 menit sudah kita lalui bersama. Saya mendampingi Anda pemirsa di rumah sambil menunggu beduk tiba, kita berbuka puasa bersama keluarga kita di rumah masing-masing. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Ketua Pokjalu Kabupaten Pasuruan dan pengarah program acara, dan juga saya berterima kasih kepada FKPAI Kabupaten Pasuruan serta tim yang bertugas. Saya Dewi Fitria Mahmud mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi